Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji rahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka kita berikhtiar menjadi hamba Allah yang takwa, yang semoga dengan ikhtiar kita Allah ridho menempatkan kita di surganya Allah SWT, karena sesungguhnya surga itu oidat lil mutakin, hanya diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang takwa. Bagaimana kabar panjang hari ini? Semoga lebih baik lagi dan lebih sehat lagi, sehingga bisa meluangkan waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konco ngaji rahmati Allah. Hari ini mendung di belakang saya. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dengan mendatangkan mendung dari uap air baik sungai, danau maupun laut. Kalau bukan Allah tidak bisa melakukan hal seperti itu. Maka kita wajib bersyukur dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taslim kita kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konco ngaji rahmati Allah, ada pertanyaan dari Konco Ngaji Salam 2. Mari kita baca pertanyaannya supaya kita bisa mengkaji hari ini dengan bersama dan dengan sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Mari kita baca dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga panjenengan diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Ya, amin. Terima kasih doanya. Demikian juga doa yang sama kagem panjenengan beserta keluarga. Semoga Allah ridho memberikan rahmat dan barokah sehingga panjenengan diberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, diberikan kesempatan untuk mengimani dan juga mengamalkan dengan ikhlas dalam rangka untuk menuju kepada hamba Allah yang takwa. Assalamualaikum Ustaz. Hari ini akan saya sampaikan permasalahan saya. Saya itu kan yang mohon maaf yang dituakan di kampung saya, dan kebetulan di kampung saya itu ada masyarakat yang heterogen, artinya ada yang muslim dan juga ada yang non muslim. Nah, kebetulan ada salah satu warga muslim tetapi bapaknya non muslim. Nah, ketika saat itu bapaknya itu sudah sakit keras dan sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak bergerak. Kemudian anaknya ini membacakan syahadat kepada orang tuanya yang non muslim ini. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kemudian setelah beberapa saat ternyata Allah memanggil bapaknya yang non muslim ini. Kemudian anaknya ini meminta saya untuk menyolatkan beserta warga kampung saya kepada jenazah yang non muslim ini. Dan waktu itu saya mengatakan saya tidak bisa menyolatkan karena sesungguhnya dia belum seorang muslim. Nah, mohon tausiahnya, apakah jawaban saya ini sudah sesuai Al-Quran dan Sunnah atau menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Terima kasih Ustadz tausiahnya dan juga pencerahannya. Mohon diberikan dalil-dalil serta hadis-hadis yang sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi supaya bisa untuk muhasabah bagi saudara-saudara kita yang menghadapi permasalahan sama. Terima kasih tausiahnya, Pak. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa yang sering kita hadapi di dalam berkehidupan kita, di dalam masyarakat yang heterogen. Mari kita kaji pertama, kita buka mushaf kita di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayatnya 78. Oke, sudah bertemu ya. Surat ke-22 ayatnya 78. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Malata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir.
yang artinya konjungsi dirahmati Allah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan Dia Allah telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesyukuran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Allah pelindungmu, dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi konco ngaji dirahmati Allah, walaupun bapaknya tadi sudah dibacakan syahadat oleh anaknya, sesungguhnya syahadat itu adalah ikrar. Teksnya adalah redaksinya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka yang bersaksi itu adalah diri kita, bukan orang lain yang dibacakan dengan syahadat itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang bersaksi adalah yang mengucapkan kemudian yang mengimani. Nah, setelah bersaksi harus mengamalkan apa yang diimani dan yang diucapkan tadi, yaitu dengan cara seperti yang disampaikan difirmankan Allah di dalam surat Al-Had surat ke-22 ayat 78 yang disebut orang muslim sejak dulu adalah wa aqimus shalah. Setelah itu laksanakanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung. Jadi setelah mengimani dalam hati bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah, harus segera diamalkan dengan cara bagaimana? Melaksanakan sholat dan zakat dan berpegang teguh kepada Allah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran. Sedang bapak tadi yang sudah sakit, sudah tidak bisa berucap, maka dia kesaksiannya atau bersyahadatnya batal atau tidak sah karena tidak mengucapkan baik dalam hati maupun diucapkan secara lisan. Kemudian setelah mengucap ada kewajiban untuk wa aqimus shalah wa atuz zakah dan berpegang teguh kepada Allah. Ini kisah ini, apalagi ini sudah tidak bisa bergerak atau tidak bisa berucap, sedangkan Fir'aun aja masih bisa berucap dan bergerak dan sudah bersaksi bahwa Fir'aun itu yakin, percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim atau berserah diri, ditolak sama Allah walaupun masih bisa berucap dan bergerak. Mari kita buka mushaf kita di surat Yunus surat ke-10 ayatnya 90. Sudah ketemu nggih? Surat Yunus surat ke-10 ayatnya 90. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jawazna bi bani Israila al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Mari kita baca terjemahnya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam itu masih hidup, masih bisa bicara, dia Fir'aun berkata, aku percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan bahkan Fir'aun itu bersaksi, dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri kepada Allah. Mari kita lihat jawaban Allah apa. Jawabannya ada surat Yunus surat berikutnya, ya surat 10, surat Yunus surat ke-10 ayat berikutnya ayat yang ke-91. Al-ana wa qad wa asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah berfirman, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sama dengan kasus tadi, mengapa baru disyahadatkan sekarang yang sudah tidak bisa bergerak? Kenapa dulu waktu masih meger-meger, masih perkasa, masih bisa berjalan kemari, masih bisa memandang, masih bisa berteriak-teriak, tidak segera bersyahadat dan melaksanakan sholat serta membayar zakat?
Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi'an wa inna katsiran minan nasi'an ayatina la ghafilun." Yang artinya konjungan dirahmati Allah, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu ya Fir'aun agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kau. Walaupun Fir'aun itu sudah menjadi ayat akan kekafiran, kekufurannya, kemudian bersaksi ketika masih hidup, masih segar sebelum tenggelam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan. Contohnya apa? Buktinya tadi ada warga di Salam 2 yang minta disolatkan gara-gara karena bapaknya itu ya waktu sakit sudah dibacakan syahadat, walaupun yang bersangkutan yang non muslim tadi sudah tidak bisa berucap sendiri dan tidak bisa paham dengan apa yang disyahadatkan tadi. Minta setelah meninggal yang non muslim tadi minta jasadnya disolatkan oleh warga muslim. Nah, ini menjadi bukti bahwa ayat ini memang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bahkan lebih parah lagi, sudah sakit dibacakan syahadat, setelah meninggal minta disolatkan. Wong Fir'aun aja yang masih beger-meger, yang masih bisa bicara sebelum tenggelam, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, selain Tuhannya Bani Israel dan aku termasuk orang muslim saja ditolak. Ini menjadi muhasabah. Jadi jawaban panjenengan itu sudah betul untuk tidak melaksanakan sholat jenazah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab hadis Muslim nomor 257, bainar rajuli wa bainar sarki wal kufri tarkus sholati, yang artinya pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Lihat tadi yang bapaknya non muslim tadi sudah tidak bisa bergerak, apalagi sholat, apalagi membayar zakat. Bahkan Rasulullah sudah bersabda, yang pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi sudah betul jawaban panjenengan untuk tidak bisa melaksanakan sholat jenazah karena memang yang bapaknya yang non muslim tadi tidak bersyahadat secara syah dan belum melaksanakan sholat serta membayar zakat. Dan bahkan Allah SWT sudah berfirman di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 84 tentang teguran kepada Nabiullah Muhammad ketika akan menyolatkan orang munafik. Orang munafik itu orang Islam tetapi hatinya kepada kekufuran dan kekafiran. Tetapi muslim membaca Al-Quran ya sholat, tapi hatinya cenderung kepada kekufuran. Mari kita baca, kita buka dulu surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 84. Sudah ketemu ya? Mari kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tusolli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rusulihi wa matu wa hum fasiqun. Yang artinya konjungan dirahmati Allah, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik selama-lamanya. Dilarang dan selama-lamanya tidak boleh melaksanakan sholat untuk orang munafik. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Rasul saja mau menyolatkan orang munafik dan mendoakan dilarang oleh Allah selama-lamanya. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84. Apalagi munafik itu adalah orangnya muslim, orangnya itu berpakaian muslim, bersolat, membaca Al-Quran, tetapi hatinya cenderung kepada kekufuran. Sedangkan yang tadi ditanyakan oleh konjungan Haji Salam 2 tadi, bahkan belum muslim, syahadat pun tidak bisa, hanya disyahadatkan dan menurut persangkaan itu sudah masuk Islam kan. Keluarganya minta agar jenazah bapaknya tadi disolatkan dengan sholat jenazah oleh warga muslim di Salam 2. Jawaban panjenengan sudah betul untuk tidak menyolatkan karena Rasul pun ditegur untuk menyolatkan orang-orang munafik
selama-lamanya. Mendoakan pun tidak boleh selama-lamanya, seperti di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 84. Konjang dirahmati Allah, semoga menjadi mukasabah bagi kita untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang sering timbul di dalam masyarakat dan dalam keluarga kita, sehingga kita tetap berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah pun telah melarang untuk menyolatkan dan mendoakan orang munafik selama-lamanya. Apalagi ini bukan muslim saja belum, sholat saja belum, menyebar zakat saja belum. Karena tanda-tanda dari seorang muslim adalah bersyahadat di dalam qalbu dan hati, kemudian apa yang diucapkan tadi dilaksanakan dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan berpegang teguh kepada Allah. Artinya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dan ada hikmahnya bagi kita semua. Tetap pantang terus channel Konco Ngaji dan jangan sungkan, jangan malu-malu untuk bertanya di komen YouTube ini. Apapun permasalahan Anda, silahkan aja ditulis di situ. Insya Allah akan kami tanggapi dan kami carikan solusinya di dalam Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apa yang kita kaji, yang kita sampaikan, insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dalam rangka untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang semoga Allah ridho menjadikan kita adalah penghuni-penghuni surganya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.